ada orang yang pria yang ngasih motivasi buat Ilham dan membuat Ilham percaya diri, dan orang itu keadaannya sama Ilham, tapi dia mementingkan orang lain daripada dirinya. Impian saya adalah membangun pemimpin-pemimpin baru di kalangan disabilitas. Nah, leadership ini yang saya pegang sampai saat sekarang. Kita harus semangat dan kita harus bersyukur. Karena Allah akan memberikan kita cobaan, belum tentu cobaan itu pasti kita mampu menjalankannya. Karena kita orang pilihan, oke? Oke ya, kata tetap semangat ya. Tetap semangat ya. Membangun percaya diri mereka agar bergabung dengan kegiatan yang kita lakukan ke depan. Setiap hari saya menyempatkan diri memotivasi mereka. Tidak pernah saya membayangkan saya akan berkumpul dan menjadi bagian dari sahabat-sahabat istimewa ini. Ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu saya disibukkan menjadi penggiat seni. Saya mengikuti berbagai kegiatan menari di dalam dan di luar negeri. Tidak terpikirkan sama sekali saya akan menjadi seperti sekarang. Nama saya Samsul Bahri. Secara kasat mata saya terlihat seperti lelaki normal yang berjalan dengan sepasang kaki. Padahal sesungguhnya saat ini saya hanya memiliki satu kaki akibat kecelakaan malam itu. Kejadiannya malam, jadi setelah beraktivitas pulang ke rumah ya, keadaan capek kan, jadi saya tuh pulangnya pakai motor, jarak dari tempat aktivitas ke tempat rumah cukup jauh, jadi tertidur di atas motor. Kemudian paling teringat itu adalah larangan untuk pulang. Jadi ada, meskipun dia bukan orang tua saya, tetapi dia punya makna tersendiri setelah yang terjadi pada saya saat ini. Karena larangan tersebut yang mengakibatkan saya tuh harus berhadapan dengan rumah sakit. Berbagai upaya untuk mempertahankan kaki saya dilakukan keluarga. Namun, dokter tetap mengatakan kaki saya tetap harus segera diamputasi. Dan saya koma selama 18 jam. Itu saat terjadinya gitu kecelakaan, dan bangun dari koma saya harus diamputasi. Akhirnya kami memaksa keluar dari rumah sakit dan melakukan pengobatan alternatif di kota Bukit Tinggi dan Payakumbuh.
Itu berapa kaki dah ledo. Ala kecil orang bisu aja. Nak dipandang mak jurang do, dipandang si Allah. Maingi kan satu, nak ulang tu menentukan hidup awak do mah. Nak do kaki kan ada kaki palsu mah. Bisa juga kaki palsu. Kaki palsu oleh ini. Gemetaran lah mendengar kakak yang kecelakaan, terus udah dirawat di rumah sakit Jati, lalu keputusan dokter harus diamputasi, tapi dari pihak keluarga tidak menyetujui untuk amputasi, makanya dibawa untuk pengobatan secara kampung melalui diurut, lalu pas di Payakumbuh dikasih keladi hitam. Lama-lama kaki tersebut membusuk. Di rumah ini, saya dirawat adik kandung saya yang tidak pernah putus asa dan selalu memberi semangat untuk kesembuhan saya. Saya dan keluarga memutuskan kembali ke rumah sakit melakukan amputasi. Meski setelah itu saya akan menjadi seorang penyandang disabilitas. Setelah saya diamputasi itu, saya akan keluar dari rumah sakit. Nah itu kayak keluar dari dari penjara. Karena 9 bulan itu cukup lama juga di dalam ruangan isolasi. Kemudian saya tuh berpikir gimana sih pandangan masyarakat terhadap saya, kehadiran saya gitu. Karena saya kekurangan gitu kan. Apalagi pada saat itu saya masih dalam keadaan tidur. Saya berusaha bangkit, ya minta sama ke adik saya tolong siapkan taksi dan saya berangkat ke lapangan Imam Monjol. Tahun 2005 saya resmi menjadi penyandang disabilitas. Saya sangat yakin setiap kejadian ada hikmahnya. Takdir yang luar biasa sedang disiapkan Sang Pencipta untuk saya. Sehingga saya menjalani kehidupan ini seperti air mengalir. Saya pasrah, saya tabah, dan saya harus mampu berdiri meski hanya dengan satu kaki. Nah, di lapangan Imam Monjol itu adalah ruang publik yang bisa menguji mental saya. Jadi pada ruang publik itu kita bisa melihat respon dari masyarakat, melihat kekurangan seseorang itu seperti apa. Ternyata apa yang saya pikirkan itu salah gitu. Ternyata masyarakat melihat kita itu ada yang kasihan, ada yang tapi tidak meremehkan kita gitu. Karena disitulah timbul semangat saya tuh, orang nggak ada yang orang menganggap kita tuh seperti orang biasa aja, walaupun kita duduk di kursi roda di tengah lapang itu kan. Kemudian yang lebih utamanya pada zaman dulu mungkin pendidikan kurang sama anak-anak gitu. Tapi sekarang anak-anak udah pada pintar gitu. Pada saya bertemu dengan anak SD, anak-anak tuh melihat saya itu, melihat tanda kutip dia di pemikirannya kenapa bapak itu gitu. Kalau di zaman dulu kan ditertawakan, semua kekurangan pasti ditertawakan, dicemoohkan. Tapi zaman sekarang enggak, karena adanya perkembangan pendidikan itu. Setelah 1 tahun menjalani perawatan, saya kembali beraktivitas sebagai karyawan koperasi PT Semen Padang. Waktu terus berjalan. Berbagai hal ditemukan dan dilakoni sebagai penyandang disabilitas. Lagi sehat, Sam.
Diawali dengan membangun rasa percaya diri. Saya berjuang kembali ke masyarakat, membiasakan diri tampil apa adanya di tengah banyak orang. Di sini saya lihat dia cukup aktif juga bekerja, padahal banyak rekan-rekan yang bertanya kepada beliau masalah-masalah IT. Kebetulan beliau juga pintar dengan IT itu. Alhamdulillah dia nggak ada rasa minder di sini. Kawan-kawan juga nggak ada yang mengejek atau apanya. Dia mensupport kegiatan bangsa semuanya. Di balik derita kehilangan kaki kiri, saya mendapat banyak berkah dari Allah. Tahun 2015 saya mendapatkan beasiswa ke negeri kanguru Australia. Saya meraih beasiswa Australia Award Fellowship untuk mengikuti pendidikan singkat, pemberdayaan perempuan, dan penyandang disabilitas dalam pengembangan studi kewirausahaan. Tidak berhenti di situ. Januari tahun 2016, saya kembali mendapatkan beasiswa dari Australia Award Indonesia, mengikuti kursus singkat Organizational Leadership and Management Practices for Disabled Peoples, Organizations Short Term Awards. Beasiswa yang saya raih diawali dengan keterlibatan saya di National Paralympic Committee Sumatera Barat sebagai ketua umum. Ada role model dari penyandang disabilitas. Waktu itu Bapak Dr. Antoni Saputra. Dia itu adalah role saya gitu. Kenapa Bapak ini sampai ke situ gitu. Kemudian lihat gambar kanguru, kemudian perahos. Itu menjadi impian. Nah, dari impian itu berbalik dari pengalaman, setiap impian yang kita camkan di pemikiran itu menjadi doa. Nah, doa itu akan kesampaian dengan berbagai cara nantinya gitu. Kita mendapatkan informasi beasiswa short course untuk Australia, itu namanya AAI, Australia Award Indonesia. Jadi programnya itu DPO Leadership. Nah, leadership ini yang saya pegang sampai saat sekarang. Karena waktu itu mentor bilang, apa impian Anda setelah pulang dari Australia? Impian saya adalah membangun pemimpin-pemimpin baru di kalangan disabilitas. Karena dengan adanya pemimpin yang punya kualitas dan kuantitas yang terbaik dari disabilitas, dia akan memberikan perlindungan kepada adik-adiknya yang akan tumbuh ke depannya. Jadi perlindungan itu hak-hak mereka, baik di bidang pekerjaan, kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Salah satu anugerah terindah yang pernah saya dapatkan setelah kecelakaan adalah ketika diberi tanggung jawab untuk memperjuangkan hak orang lain. Dipertemukan dengan orang-orang hebat yang telah lama menjalani kehidupan disabilitas. Saya mengajak teman-teman difabel tampil di depan publik dan menunjukkan bila kita tidak ada bedanya dengan mereka. Selalu saya menyempatkan diri melatih mereka bermain futsal dan berbaur dengan masyarakat. Kebetulan kita sekarang lagi mempromosikan itu Persatuan Sepak Bola Amputasi. Karena ini menjadi ajang juga, istilahnya ajang membangkitkan teman-teman disabilitas yang dari kalangan amputasi untuk berolahraga kembali. Karena kan mereka punya, pada saat dia utuh, dia hobi sepak bola. Karena terkendala kekurangan fisik, nggak ada kesempatan lagi untuk main bola. Nah, di PSAI ini akan dikumpulkan menjadi, istilahnya mengumpulkan kawan-kawan amputasi sebagai wadah menyalurkan hobi dan bakat di bidang sepak bola.
Sebelum kecelakaan pada November tahun 2004, saya adalah seorang penari. Beberapa negara telah saya datangi untuk menampilkan tari Minang yang sangat saya cintai. Hingga saat ini, meski tak bisa lagi seperti dulu, saya tetap menyalurkan bakat menari dengan mengajar pada beberapa sanggar tari di Kota Padang. Paling tidak dengan mengajarkan anak-anak ini menari, mereka dapat mengambil pelajaran dari kisah hidup saya yang tetap semangat meski tidak normal seperti mereka. Baris di depan, tap. Kalau mainan, ya. Lagi aku dia. Di tengah kesibukan saya bekerja, saya juga menyempatkan diri berkumpul bersama teman-teman difabel yang membuka usaha kecil menengah. Tidak hanya sekedar berkumpul, di sini saya juga memberikan motivasi dan menumbuhkan rasa percaya diri teman-teman yang baru mengalami trauma dan menjadi disabilitas. Salah satu yang selalu saya tekankan kepada teman-teman saat berkumpul adalah meski kekurangan, tapi kita harus menutupi kekurangan itu dengan kelebihan yang kita miliki. Jadi yang saya lakukan memotivasi teman-teman itu adalah saya lebih membangun percaya diri kawan-kawan dulu. Setelah membangun percaya diri kawan-kawan, kemudian kita membangun skillnya. Kita mencarikan jalan keluarnya. Kalau mereka kawan-kawan disabilitas itu tidak memiliki skill, kita cari jalan keluar, cari solusinya bagaimana kawan ini bisa belajar. Artinya kita mengalir aja untuk membangun mereka gitu kan. Yang penting semangat baru, teman baru, dan lingkungan baru, tempat bertukar pikiran baru. Jadi teman-teman semuanya, karena teman kita yang berdua ini kan baru mengalami disabilitas, jadi tolong bantu mereka. Siap. Agar Rizky sama Radit ini dia bisa akan menjadi pemimpin ke depannya. Siap. Kita tetap kompak, jadi kita saling mensupport satu sama lain. Nanti kamu jualannya tetap semangat juga, Pino, Radit, Boy, Sandi, Am, Rizky. Ke depan kita harus lebih baik lagi daripada yang sekarang. Yuk kita tos, kita tetap semangat. Ya, nanti semangat. Saat baru menjadi penyandang disabilitas, jiwa ini berontak. Saya tidak berani keluar rumah. Itu juga yang dirasakan Ilham, penyandang disabilitas yang mengalami kerapuhan tulang. Sehari-hari Ilham hanya berdiam diri dalam rumah, menjauhkan diri dari lingkungannya, bahkan dia tidak mau berbicara dengan orang lain. Saya bersama teman-teman disabilitas lainnya berupaya membangun kembali rasa percaya dirinya, hingga akhirnya Ilham tampil dan mengikuti banyak kegiatan bersama difabel lainnya. Ilham itu adalah menjadi motivasi saya untuk berusaha untuk membangkitkan dari histori kehidupannya gitu. Karena pada saat saya bertemu Ilham itu awalnya saya bertemunya cuma di media sosial. Kemudian saya mengajaknya untuk
keluar. Awalnya dia nggak mau, susah untuk keluar. Biar aja lah saya di dalam bang, gak malas keluar katanya. Jadi saya di situ berpikir gimana saya itu harus mengeluarkan dia gitu, tanpa harus menyakiti dia, tanpa harus, tetapi mengeluarkan dia dengan memberikan dia kesempatan. Jadi saya membawa dia keluar dan memberikan kesempatan dia untuk membawa motor. Yang selama ini nggak pernah dia pikirkan dia tuh bisa bawa motor. Sebelumnya Ilham di rumah aja, nggak, kadang malu aja gitu sama yang lain dan sering di rumah aja. Bang Sam itu orang yang pertama kali yang ngajak Ilham keluar dan membuat Ilham percaya diri gitu, dan sering berkumpul sama teman-teman dan mengenali semua orang yang ada disabilitasnya gitu. Ilham kegiatan waktu itu pernah belajar tenis meja untuk berolahraga. Nah, di situ Ilham juga kemarin tuh pas sempat putus sekolah. Nah, sekarang dilanjutin untuk sekolah. Ada orang pria yang ngasih motivasi buat Ilham dan membuat Ilham percaya diri. Dan orang itu keadaannya sama Ilham, tapi dia mementingkan orang lain daripada dirinya. Gitu. Sejak tahun 2011, saya aktif memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas. Saya terlibat dalam pemantauan pembangunan aksesibilitas Jalan Permindo yang dijadikan percontohan pembangunan kota ramah inklusi dan ramah penyandang disabilitas. Saya sangat mengapresiasi sekali, sangat mendukung usaha-usaha beliau dalam menyuarakan hak-hak para kaum difabel. Ya, bagaimana mendorong pemerintah untuk bisa membuat jalan untuk difabel bisa terrealisasi, dan tidak hanya sarana dan prasarana, tetapi hak-hak kaum difabel terhadap dunia pekerjaan dan segala macam. Saya sangat berharap masyarakat memberikan ruang dan kesempatan kepada kaum disabilitas untuk berkarya dengan menghargai mereka, karena semua sama di hadapan Allah. Saya sebagai praktisi pendidikan sangat terbantu dengan apa yang telah beliau lakukan. Beliau adalah tempat saya berdiskusi, mau dikemanakan mereka lagi setelah mereka mendapatkan pendidikan. Dan Sam adalah sosok yang betul-betul gigih bagi saya. Sebenarnya mereka hanya membutuhkan peluang dan kesempatan. Ketika orang-orang di lingkungannya memberikan peluang dan kesempatan, maka teman-teman penyandang disabilitas akan dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Artinya di sini masyarakat yang inklusif adalah hal yang sangat dibutuhkan. Ketika cobaan sangat berat mendera, tidak semua orang bisa memulihkan kepercayaan diri dan bangkit. Banyak di antaranya terus terpuruk dalam jurang kesedihan dan larut dalam penyesalan. Namun tidak demikian halnya dengan saya. Setelah mengalami amputasi kaki kiri dan sempat divonis dokter umur saya tinggal seminggu, saya bangkit, berprestasi, dan kini saya juga menjadi pejuang dan inspirator bagi banyak kaum disabilitas. Obsesi saya adalah membahagiakan orang lain, khususnya penyandang disabilitas, melalui jalur prestasi. Sisa tubuh yang ada harus dimanfaatkan.
untuk kehidupan diri sendiri dan orang lain.